Oke, baiklah adik-adik dimanapun berada, kita masih melanjutkan tentang materi relativitas. Nah, sekarang kita bahas bagian yang ke F, adalah relativitas panjang. Nah, jadi panjang juga memiliki relativitas. Nah, contohnya itu seperti pesawat. Pesawat kalau kita lihat di luar angkasa itu kan dia sepertinya kecil. Tapi sebenarnya dia nggak kecil kan, dia kan besar gitu. Nah, jadi di sini pada relativitas panjang itu kita membahas tentang benda diam terhadap kerangka acuan disebut dengan panjang sejati. Nah, berarti kalau misalnya diketahui dia benda diam itu lambangnya adalah L0. Oke. Kemudian, panjang benda diukur dalam kerangka acuan yang sedang bergerak disebut dengan panjang relatif. Jadi nanti kita bahas benda diam, kalau misalnya kayak pesawat itu diam, berarti kan dia panjang tuh, tapi kalau udah bergerak kan kelihatannya kecil gitu. Nah, jadi kalau benda diam itu lambangnya L0, kemudian panjang benda yang bergerak, oke, panjang benda, ini seharusnya kita buat panjang benda diam ya. Nah, panjang benda diam. Benda diam itu adalah L0, kemudian panjang benda bergerak itu adalah L. Nah, kalau kita contohkan, nah ini kakak contohkan misalnya kita lihat pesawat, ya pesawat, nah anggap ini pesawat nggak sih? Anggap ini pesawat ya. Nah, oke, anggap ini roket. Nah, anggap ini roket ya. Oke. Nah, jadi roket ini kan kalau dia diam, dia diam berarti dia itu adalah L0. Tapi kalau misalnya dia sudah bergerak, makanya dia berganti kan lebih kecil dia tuh, makanya dia berganti jadi L gitu kan. Nah, berarti kalau kita lihat di sini nilai dari L itu lebih kecil daripada L0. Ya kan? Nah, kalau kita rumuskan, dia itu adalah L sama dengan 1 per gamma dikali dengan L0. Nah, sebelumnya kita udah bahas transformasi Lorentz kan? Ini kan artinya transformasi Lorentz. Nah, transformasi Lorentz itu dia rumusnya masih ingat ya, gamma sama dengan ini 1 per gamma itu adalah 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, inilah rumus dari gamma. Jadi nanti boleh kita ganti L itu, biasanya rumus yang kita gunakan itu langsung aja, ini kan 1 per, jadi dia di bawah tuh dibalik jadinya kan, berarti jadinya itu adalah L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, jadi inilah rumus dari panjang relativitas yang akan kita gunakan nanti untuk menjawab persoalan yang ada. Oke? Nah, untuk lebih pahamnya kita akan lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal relativitas panjang. Nah, katanya diukur oleh pengamat yang diam, panjang suatu benda adalah 10 meter. Nah, berarti panjang diam berarti L0 ya, adalah 10 meter. Nah, panjangnya adalah 10 meter. Kemudian panjang benda itu diukur oleh pengamat yang bergerak relatif dengan kecepatan 0,6 C. Nah, berarti yang ditanya itu adalah LT-nya berapa. Oke. Nah, jadi rumus dari LT tadi adalah atau L0, kita pakainya L aja tadi ya, berarti L aja deh, nggak usah pakai L0. L aja kan, berarti rumusnya apa? L0 dikali 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, ya kan? Nah, jadinya L0 kita adalah 10 dikali dengan akar 1 kurang V kita kan 0,6. Dikuadratkan, berarti jadinya 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Nah, ini boleh kita coret habis. Sehingga ini adalah 10 akar 1 dikurang 0,36 itu adalah 0,64. Ya kan? Kita lanjutin di sini. Sehingga jadinya L sama dengan 10 akar 0,64 itu adalah 0,8. Oke, jadi 10 dikali 0,8 itu adalah 8 meter. Jadi dapatlah kita nilai L itu adalah 8 meter ya. Sehingga jawabannya yang mana? Yang C. Oke, paham ya adik-adik? Nah, kalau misalnya adik-adik sudah paham, silakan kerjakan soal di slide berikut ini ya. Jadi nanti kalau udah dapat isinya, silakan komen di kolom komentar ya, apakah yang adik-adik cari itu benar atau tidak.
Nah, inilah latihan soalnya ya. Nah, di sini kita buat sama-sama diketahuinya. Nanti silakan adik-adik cari berapa hasilnya, oke? Nah, di sini akan Kakak bantu membuat diketahuinya. Jadi, katanya di sini sebuah jembatan dengan panjangnya diketahui L0 sama dengan 200 meter. Jika diamati oleh seorang pengamat di dalam pesawat bergerak dengan kecepatan V sama dengan 0,6 C, C adalah kecepatan cahaya sejajar dengan jembatan, maka panjang jembatan yang teramati adalah berarti yang ditanya masih L ya. Oke, nah sekarang silahkan adik-adik cari berapakah nilai dari L-nya. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat, komen di kolom komentar ya.